Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, sahabat channel YouTube dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal atau perkara yang menjadi makruh apabila dilakukan ketika sedang berpuasa. Jadi hukum statusnya adalah makruh. Yang pertama adalah kita mengunyah sesuatu, dan kalau barangnya dikunyah itu masuk ke dalam perut, maka itu hukumnya menjadi batal. Dan yang kedua, perkara yang menjadi makruh apabila dilakukan saat kita sedang berpuasa adalah mencicipi makanan dengan tidak ada alasan kebutuhan apapun. Contoh, kita tidak sedang masak atau bukan ibu-ibu yang sedang masak, kemudian ada makanan kita cicipi, maka itu hukumnya statusnya makruh. Dan apabila masuk ke dalam perut, maka itu hukum puasanya menjadi batal. Dan yang ketiga adalah diambil darah. Hukumnya yaitu makruh. Kenapa diambil darah menjadi makruh? Sebab menjadi lesu atau lemah terhadap fisik kita atau badan kita. Dan yang keempat, yang dihukumi makruh dalam keadaan kita sedang berpuasa adalah mengeluarkan air atau memuntahkan air ketika sedang dalam keadaan berbuka puasa di waktu maghrib. Kenapa memburakkan air atau mengeluarkan air, memuntahkan air menjadi hukumnya makruh? Karena kita menghilangkan barokah saum. Sebab dalam keadaan kita berbuka puasa itu, disitulah barokah yang sedang kita rasakan. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Dan yang kelima, hukum makruh yang apabila kita kerjakan di dalam keadaan sedang berpuasa adalah mandi junub atau mandi besar dengan menenggelamkan diri ke kolam atau ke bak. Itu juga hukumnya adalah makruh. Yang artinya makruh adalah tidak haram, tidak halal atau tidak batal, dan tidak dilarang. Dan yang keenam, yang menjadi hukum makruh ketika dikerjakan sedang dalam keadaan puasa adalah siwak, yaitu menyiwak gigi, tapi setelah lewat waktu zuhur. Karena kalau sebelum waktu zuhur itu kan diperbolehkan, tetapi ini sudah lewat waktu zuhur, maka dalam keadaan lewat sewaktu zuhur, maka hukum puasanya adalah makruh. Yang ketujuh atau yang keselanjutnya adalah terlalu banyak makan. Apakah ketika sedang berbuka puasa ataupun dalam keadaan ketika sahur. Terlalu kenyang, israf atau istilah santrinya. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah oleh kamu, minumlah oleh kamu, tetapi jangan melebihi batas. Dan yang selanjutnya adalah banyak tidur. Terlalu kenyang, kemudian banyak tidur, itu hukumnya makruh dalam keadaan sedang berpuasa. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang dihukumi status makruh di dalam keadaan sedang berpuasa adalah kita mengikuti hawa nafsu atau syahwat yang diperbolehkan oleh hukum syariat agama Islam. Seperti mendengarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mencium dengan hidung, atau terlalu banyak melihat atau menonton TV, main game, main HP dan sebagainya.
yang secara hukum agama itu mubah atau tidak ada manfaatnya, maka itu juga dihukuman makruh apabila kita melakukan atau mengikuti syahwat yang diperbolehkan oleh agama. Jadi ini ikhwan fillah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wal aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.